Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi bersama Ibu di pertemuan kelima ini. Di pertemuan ini kita akan membahas analisis transaksi persamaan dasar akuntansi. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya Ibu akan mengabsen satu persatu. Apakah di sini teman kalian ada yang tidak hadir? Baiklah, alhamdulillah semuanya hadir semua ya. Selanjutnya kita langsung saja membahas ke bagian contoh transaksi analisis persamaan dasar akuntansi. Di sini lihat pada tanggal 2 Januari 2018 Nyonya Popi menginvestasikan uang pribadinya dengan sejumlah 300 juta. Lalu transaksi ini mengakibatkan aset salon cantik Happy berupa uang tunai bertambah 300 juta di bagian kas. Dimasukkan di kolom sini bagian kas 300 juta. Lalu ekuitas pemilik juga bertambah dengan sejumlah yang sama, 300 juta juga dimasukkan di bagian modal 300 juta. Selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2018 pembelian perlengkapan salon secara kredit dari toko lengkap sempurna sejumlah 25 juta. Transaksi ini mengakibatkan aset salon cantik Happy berupa perlengkapan bertambah sejumlah 25 juta dimasukkan di bagian perlengkapan 25 juta. Lalu dimasukkan juga di bagian utang. Kenapa jadi dimasuk di bagian utang? Karena dia membeli perlengkapan secara kredit. Selanjutnya pada 4 Januari 2018 dibayar sewa ruangan untuk kegiatan salon dan kantor sejumlah 20 juta. Dimasukkan di bagian kas. Transaksi mengurangi ekuitas pemilik modal 20 juta. Lalu di pihak lain transaksi ini mengurangi kas juga sejumlah 20 juta. Di sini di modal juga berkurang 20 juta. Selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2018 Orkes Simfoni Bersaudara dirias untuk keperluan pentas kepada mereka difakturkan untuk ditagih layanan sejumlah 38 juta. Transaksi ini mengakibatkan dicatat dengan penambahan aset berupa piutang sejumlah 38 juta dimasukkan di bagian kolom piutang 38 juta. Selanjutnya di pihak lain ekuitas pemilik juga bertambah 38 juta karena merupakan pendapatan. Masuk di bagian ekuitas pemilik di modal 38 juta. Lalu selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2018 pembelian peralatan seharga 150 juta dan dari toko aneka utama secara tunai. Peralatannya bertambah 38 juta. 150 juta. Lalu mengurangi aset juga uang tunai sejumlah 150 juta. Aset di bagian kas 150 juta ya. Selanjutnya pada tanggal 9 Januari 2018 dibayar perkas gaji karyawan salon sejumlah 7.500.000. Transaksi ini mengakibatkan aset berupa kas berkurang 7.500.000. Dimasukkan di bagian kolom kas 7.500.000. Selanjutnya di pihak lain ekuitas pemilik berkurang juga 7.500.000. Dimasukkan di bagian kolom modal. Selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2018 dibayar utang perkas sejumlah 20 juta. Transaksi ini mengakibatkan aset berupa uang tunai berkurang 20 juta. Dimasukkan di bagian kolom kas 20 juta. Lalu kewajiban utangnya juga berkurang 20 juta. Selanjutnya transaksi 14 Januari 2018 diterima perkas hasil pekerjaan salon yang telah selesai dikerjakan sejumlah 19 juta. Transaksi ini dicatat dalam persamaan akuntansi dengan penambahan aset berupa uang tunai 19 juta. Bertambah bagian kas 19 juta. Lalu
Di pihak lain, ekuitas pemilik modal juga bertambah 19 juta dikarenakan menerima pendapatan dari salon. Masuk di bagian modal 19 juta. Selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2018 dibeli perlengkapan salon seharga 29 juta secara kredit dari toko Hanjian. Transaksi ini dicatat dalam persamaan akuntansi dengan penambahan aset 29 juta di bagian perlengkapan 29 juta. Lalu di pihak lain utang juga bertambah 29 juta dimasukkan di bagian kolom utang sejumlah 29 juta. Selanjutnya diterima perkas pelunasan dari langganan kredit sejumlah 30 juta. Transaksi ini mengakibatkan dalam persamaan dasar akuntansi adalah penambahan aset berupa uang tunai 30.500.000. Aset tunai bertambah di bagian kas 30.500. Pihak lain juga terjadi pengurangan aset berupa piutangnya sejumlah 30.500. Bagian piutang 30.500. Lalu di sini kita hitung totalnya. Total di sini semua kas di total. Lalu menghasilkan totalnya adalah 152 juta. Selanjutnya pada bagian piutang juga dijumlahkan seperti itu. Semua piutang pada semua transaksi di total dia mendapatkan 7.500.000. Berikutnya juga perlengkapan juga seperti itu, totalnya 54 juta. Peralatan juga begitu, jumlahnya 150 juta. Lalu utang juga totalnya 34 juta. Modal juga totalnya 329.500.000. Bagaimanakah mendapatkan saldo tersebut? Menghasilkan saldo tersebut yaitu semua total dari bagian aktiva ditotalkan semua menghasilkan jumlahnya 363.500.000. Lalu pada bagian pasiva juga ditambahkan seperti itu, 34 juta ditambah 329.500, totalnya 363.500. Sampai sini apakah kalian belum paham? Jika ada yang belum mengerti, silahkan tanyakan ke ibu. Baiklah, menurut ibu kalian semuanya sudah paham dikarenakan tidak ada yang dipertanyakan. Sampai sini akan ibu tutup pembelajaran pada hari ini. Salah hilap ibu mohon maaf dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat belajar semuanya.